Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu saya ucapkan buat kita semua. Saya berharap saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Kita akan beribadah, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih beri dan anugerahkan buat kami. Saat ini Tuhan kami akan beribadah kepadamu, biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami rindu untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami akan memulaikan ibadah kami di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama dengan saya berkata, amin. Didengar
Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu Tuhan selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang termulia, kami Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom saudaraku, kali ini saya mengambil lokasi menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sebuah restoran bernama Bangun di Sudirman untuk mengganti suasana yang baru, suasana yang lain saja. Selamat mendengarkan, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan berkati saudara. Shalom saudaraku, kali ini saya ingin menyampaikan penjelasan firman Tuhan didampingi oleh Ibu Gembala istri saya karena ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Namun sebelum masuk pada firman Tuhan, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman saudaraku. Yang pertama, minggu depan kita sama-sama
masih melakukan ibadah perjamuan kudus supaya semua jemaat mempersiapkan hatinya sebaik mungkin. Nanti para pekerja akan membagikan roti dan anggur sebagai persiapan perjamuan kudus minggu yang akan datang. Jika sampai hari Sabtu minggu depan atau Sabtu depan saudara belum mendapatkan roti dan anggur, kiranya saudara bersedia menyiapkan sendiri roti tawar dan anggur atau minuman Fanta yang merah sebagai gambaran pengganti dari hosti dan anggur itu. Saudaraku, kita terus berdoa untuk usaha dari pemerintah untuk membuat vaksin yang sedang dalam uji tahap ketiga. Kita berdoa bagaimanapun kita membutuhkan, bukan hanya berdoa tapi kita membutuhkan, dunia membutuhkan vaksin ini. Biar Tuhan berbelas kasihan terhadap bangsa kita, dunia ini, umat manusia. Kita berdoa juga supaya makin banyak orang yang mencari Tuhan dengan pandemi seperti ini. Mari kita mulai berdoa sebelum kita masuk pada firman. Sebelum kita mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Gembala, kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami masih berada dalam tantangan hidup. Kami masih berada dalam kesusahan. Kami masih berada dalam cengkraman pandemi COVID-19 sampai saat ini. Kami berdoa terus untuk pemerintah dengan segala usahanya supaya menemukan vaksin agar kami dapat kembali hidup normal, ibadah normal, belajar normal, bekerja normal, kehidupan normal. Tuhan, bantu kami, kedua hamba-Mu ini, untuk memaparkan, memberikan pencerahan, penjabaran yang benar, kebenaran firman berhubungan dengan tindakan iman orang-orang percaya. Kami membuka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami membuka firman Tuhan. Amin. Saya dengar Ibu Gembala mau bertanya beberapa hal kepada saya. Mudah-mudahan saya dapat menjawab. Jadi persilakan. Ya, betul Pak Samuel. Terima kasih. Shalom jemaat semua yang dikasih Tuhan. Shalom Pak Samuel. Shalom juga. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat Tuhan. Nah, salah satunya adalah orang beriman itu kan selalu dalam lindungan Tuhan, seperti yang Mazmur 91 katakan. Orang beriman selalu dalam pemeliharaan Tuhan dan selalu dilindungi dalam masalah. Maksudnya setiap masalah pasti ada jalan keluar. Dan dari sakit penyakit, begitu Pak. Sedangkan dari ayat yang lain, rasanya bertentangan tuh Pak. Nah, menurut Pak Samuel seperti apa ya? Baik, kalau berbicara tentang kehidupan orang beriman, saya coba memberikan tema tentang tema firman hari ini, atau penjabaran pencerahan firman Tuhan hari ini, tantangan orang beriman. Bagaimana orang beriman memiliki daya tahan, gitu ya. Saya pernah mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah orang-orang beriman mendapat perlindungan Tuhan sepenuh seperti yang tertulis dalam Mazmur 91? Tapi apakah juga orang beriman tetap harus mengikuti peraturan yang diatur oleh pemerintah di tengah-tengah pandemi ini, umpamanya supaya diam di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, jika tidak penting untuk keluar rumah. Nah, saya coba untuk membacakan ayatnya supaya jadi jelas. Kalau tidak salah, ayat yang pertama yang seakan-akan bertentangan dengan Mazmur itu adalah Yesaya pasal 29 ayat 20 yang berkata begini. Marilah bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah, tetaplah barang sesaat sampai amarah Tuhan itu berlalu. Dari ayat ini seakan ingin kita orang beriman walaupun percaya Tuhan Maha Besar, kita diharuskan untuk masuk dalam rumah seperti aturan pemerintah. Ya, ada distancing, ada belajar di rumah, kerja di rumah gitu. Itu hampir sama dengan ayat yang dikatakan dalam Yesaya 26. Namun di dalam kitab yang lain
Di dalam Mazmur pasal 91, hampir keseluruhan ayat itu menjelaskan tentang perlindungan Tuhan. Umpamanya yang saya tuliskan, saya temukan dalam ayat yang kedua berbunyi begini. Aku berkata, Tuhan berkata, Tuhanlah tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ayat ketiga sampai kelima berkata begini. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di siang hari. Ayat yang ke-6 dan 7. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang, nah ini jadi nyanyian nih, banyak orang menyebutkan. Rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi ia tidak akan menimpa. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Pada ayat yang ke-10 dan 11, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu atau rumahmu. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 14-15, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku, kata Tuhan, akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya, sebab Tuhan mengenal namanya. Bila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kita dalam segala kesesakan. Tuhan meluputkan dan memuliakan kita. Nah, kurang lebih begitu bunyinya firman Tuhan tadi. Sekarang timbul pertanyaan, mana yang benar, kan begitu ya Bu? Maka saya coba menjelaskan iman dan praktek iman. Yakobus mengatakan dalam pasal yang kedua, iman tanpa perbuatan mati, seperti tubuh tanpa roh mati. Jadi iman itu harus diwujudkan dengan tindakan. Iman itu yang pertama mesti didasarkan pada firman, jadi bukan iman membabi buta, iman bukan karena pandangan sendiri, iman bukan karena tafsiran sendiri, tapi iman berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, iman itu harus dipraktekkan dengan ketaatan. Maka iman menjadi kenyataan. Contoh saja. Salah satu contoh, orang-orang Israel di Mesir diberikan perintah oleh Tuhan supaya mereka tinggal dalam rumah. Karena Tuhan akan mendatangkan maut kepada anak-anak sulung di Mesir. Jika bangsa Israel atau umat Tuhan mau taat tinggal dalam rumah, dan kedua perintahnya menorehkan darah di jenang pintu mereka, maka anak-anak sulung orang Israel akan diluputkan dari maut. Dan mereka melakukannya. Karena mereka mentaatinya, maka bangsa Israel luput daripada maut itu. Sementara anak-anak sulung umat Israel, umat Mesir terbunuh malam itu. Contoh yang kedua lagi adalah tentang keluarga Lot berhubungan dengan Sodom Gomora. Karena jahatnya dan berdosanya kota Sodom Gomora, maka Tuhan mau menghukum. Nah, sebelum Tuhan menghukum, ada ponakan Abraham yang tinggal di Sodom Gomora, yaitu keluarga Lot. Dan Tuhan berkata kepada Abraham supaya keluarga Lot itu keluar. Itu perintahnya. Keluar, tinggalkan Sodom Gomora, dan jangan berbalik ke belakang. Nah, itu perintahnya. Kemudian keluarga Lot meninggalkan Sodom Gomora. Tapi sayang istri Lot. Ketika istri Lot lari, dia mungkin hatinya masih terkait dengan hartanya dan macam-macam peninggalan rumah yang ditinggalkannya itu mungkin banyak kenangan. Dia coba berbalik melihat keadaan Sodom Gomora, padahal perintah Tuhan jangan menoleh. Nah, karena tidak mentaati firman Tuhan, maka istri Lot menjadi tiang garam. Saudaraku, jadi iman itu harus diwujudkan dengan tindakan. Kalau kita berkata, saya beriman Tuhan adalah pelindunganku, Mazmur 91 berkata begitu. Iya, firman itu kan jadi kenyataan, tapi disertai dengan ketaatan. Sertai dengan ketaatan. Ketaatannya apa? Ya ikuti peraturan. Ikuti peraturan. Peraturannya apa? Ya pemerintah memberikan peraturan, tinggal di rumah lebih banyak daripada di luar, belajar di rumah lebih banyak daripada di luar, ya bekerja lebih banyak
di rumah daripada di luar untuk menghindari terjadi penularan. Jaga jarak kalau ada di luar dan seterusnya. Kenapa? Karena pemerintah itu, kata firman Tuhan, taati firman Tuhan, adalah Allah Tuhan, hamba Tuhan. Jadi orang yang mentaati pemerintah itu berarti dia sekaligus mentaati Allah sendiri. Dan saya sangat percaya bahwa Mazmur 91 juga diwujudkan dalam Ibrani 11 ayat 7 yang mengatakan bahwa Allah membela Nuh dari air bah. Keluarga Nuh diselamatkan dengan membuat bahtera. Lalu yang berikutnya Ibrani pasal 11 ayat 11 yang menyatakan Abraham dan Sarah walaupun sudah tua dibela Tuhan. Janji Tuhan digenapi, mendapat keturunan di hari tuanya, bahkan menurunkan anak cucunya. Lalu berikutnya lagi di Ibrani pasal 11 ayat 28 sampai 30 bagaimana berimannya Musa mengadakan Paskah, memercikkan darah itu sehingga anak sulung tadi yang kita sudah ceritakan terhindar dari maut. Kemudian bagaimana Musa memimpin bangsa Israel melintasi laut yang tadinya dengan ombak besar Laut Merah itu dikeringkan Tuhan sehingga bangsa Israel berjalan di tanah kering dan diselamatkan. Sementara orang Mesir yang coba mengikuti jejak Israel tenggelam, bahkan ditenggelamkan oleh Tuhan. Kemudian bagaimana selanjutnya Musa dilanjutkan ke pemimpinnya oleh Yosua untuk merebut tanah Kanaan, maka kota pertama yang dilalui adalah Yeriko dengan tembok yang tebal. Kemudian Yeriko dihancurkan oleh Yosua hanya dengan pujian mereka mengelilingi kota itu. Ketaatan mendatangkan pertolongan Tuhan. Jadi tidak hanya cukup beriman, lalu disimpulkan dalam ayat yang ke-33. Yang karena imannya mereka sudah menaklukkan kerajaan, mereka mengamalkan kebenaran, mereka memperoleh janji Tuhan. Janji perlindungan, janji pembelaan, janji berkat, janji kesembuhan. Mereka dapatkan itu. Nah, itu kunci ayat 33. Ya, jadi mereka memperoleh perlindungan Tuhan. Nah, selanjutnya Ibu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, berarti kita harus kerjasama dengan Tuhan ya Pak? Ya, seperti yang saya katakan, teologi pengajar gereja kita adalah kerjasama. Kita kerjakan bagian kita, Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Lalu pertanyaannya apa? Baik Pak, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ada orang bertanya, orang beriman bisa menderita juga ya Pak? Bisa alami masalah dan bisa juga mengalami kesulitan hidup Pak. Oke. Sebenarnya tidak ada manusia di dunia ini yang kebal terhadap masalah. Selama manusia hidup di bumi, bumi adalah tempat masalah. Orang sering berkata hidup di bumi adalah perjuangan. Nah, perjuangan itu sendiri adalah masalah. Bisakah orang beriman menjadi menderita? Ya bisa. Ya bisa. Banyak cerita dituliskan bagaimana Petrus menderita, Andreas menderita, Stefanus menderita, menjadi orang-orang yang mati syahid. Itu dituliskan dalam kitab suci. Penderitaan atau masalah, problema akan datang. Yang pertama itu karena kelalaian. Ketidaktaatan tadi sudah saya gambarkan, sudah saya jelaskan. Iman akan mewujudkan pertolongan Tuhan jika iman itu disertai dengan ketaatan. Ya, kalau terjadi kelalaian atau dengan kata lain tidak mentaati firman Tuhan, maka akan muncul masalah. Contoh saja umpamanya kayak tadi istri Lot. Kalau dia jalan terus dan tidak menoleh ke belakang, dia tidak akan jadi tiang garam. Tapi karena dia menoleh, dia tidak taat, dia lalai, maka dia mendapatkan masalah, malah mengalami kematian. Belum lama ini yang kita dengar anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bahkan tewas, meninggal dunia akibat COVID. Kenapa? Ya mungkin pertama ketidaktahuan, kedua karena kelalaian. Ya, tidak taat akan peraturan pemerintah sehingga mereka berkumpul di satu ruangan, satu tempat, mereka tidak mengindahkan protokol dari pemerintah, mereka akhirnya tertular dan karena tubuh mereka tidak tahan dengan virus itu, mereka akhirnya meninggal dunia. Bisa terjadi, tidak ada yang kebal. Dan kita sudah tahu itu menjadi kenyataan. Hal yang kedua, masalah, problema, kesulitan datang karena seizin Tuhan. Bukan karena kesalahan orang beriman, bukan karena dosa, bukan karena lain, tapi juga seizin Tuhan. Dan itu yang terjadi pada Ayub.
Ayub diizinkan Tuhan menderita, kehilangan harta, kehilangan anak, ya, dia alami sakit yang luar biasa. Seperti dituliskan dalam Ibrani pasal 11 itu berbicara tentang saksi-saksi iman yang luar biasa. Ayat yang ke-34 mengatakan begini, mereka luput dari mata pedang, mereka beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Lalu ayat berikutnya, ayat 37. Tapi mereka ada yang dilempari batu. Mereka yang beriman dilempari batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba. Mereka sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Ayat sebelumnya mengatakan mereka memperoleh semua janji Tuhan. Mereka dibela Tuhan, Abraham dapat keturunan. Mereka dapat mengalahkan musuh-musuh dengan pujian. Tapi dalam pasal yang masih sama ayat berikutnya, mereka dilempari batu, mereka digergaji, mereka dibunuh dengan pedang, mereka mengembara kekurangan, kelaparan, mereka alami kesesakan, kekurangan dan siksaan. Ayat 39 menjadi kuncinya. Mereka tidak memperoleh janji Tuhan. Saya yakin ayat ini tidak salah. Sekalipun iman mereka telah memberikan kesaksian yang baik sekali, namun mereka menderita. Nah, itu kurang lebih dituliskan oleh Alkitab. Jadi kalau tadi ditanyakan, apakah orang Kristen, orang beriman bisa menderita? Jelas bisa. Disebabkan karena kelalaian, disebabkan karena seizin Tuhan. Teruskan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, terakhir Pak, kalau begitu, apa kelebihannya orang beriman dengan orang yang nggak beriman? Sama-sama bisa menderita. Ya, sepintas kita merasa kok nggak ada keuntungannya ya. Jadi orang percaya, tidak orang percaya, dua-dua menderita. Orang Kristen menderita, orang tidak Kristen menderita. Orang tidak Kristen bermasalah, orang tidak Kristen masalah. Ya, orang beriman bermasalah, orang tidak beriman bermasalah. Apa bedanya? Nah, ada perbedaannya. Saya sebut itu sebagai ketangguhan orang beriman. Itu kelebihan orang beriman. Ya, orang beriman sepenuhnya dilindungi Tuhan. Ya, tapi orang beriman juga bisa menderita karena seizin Tuhan, karena kelalaiannya. Ya, karena kelalaiannya. Kedua-duanya bisa terjadi. Kalau saya mengajak saudara membaca Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-34 dan 37 dalam satu perikop yang sama, pasal bersama, bisa ada dua ayat berbeda. Ayat 34 berkata begini, mereka telah luput dari mata pedang. Itu ayat 34 bagian B. Mereka telah luput dari mata pedang. Tapi ayat 37B, mereka mati, mereka dibunuh dengan pedang. Ayat 34, mereka telah luput, dihindar dari pedang. Ayat 37, mereka dibunuh dengan pedang. Jadi dua ayat ini sangat bertentangan. Ternyata tidak. Yang satu Allah berkehendak orang-orang beriman itu diizinkan luput dari pedang, dari pembunuhan. Tapi di sisi lain ada orang-orang beriman juga yang diizinkan Tuhan menderita, dibunuh dengan pedang. Banyak waktu ISIS menduduki Timur Tengah, banyak yang digorok, banyak yang dipenggal kepalanya orang-orang beriman. Itu ayat 39. Tapi tidak sedikit juga pada saat penguasaan bangsa lain, orang-orang beriman itu dihindari dari pedang, seperti dikatakan oleh ayat 34. Mana yang benar? Ya, kedua-duanya benar. Ya, hanya ada satu kelebihan. Seperti nasihat Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 mengatakan begini. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Ditindaskah? Dalam kesesakankah? Dianiayakah? Dalam kelaparan? Dalam ketelanjangan? Dalam bahaya? Atau diancam oleh pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Tuhan kami selalu dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami sudah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semua penderitaan itu kami lebih dari orang-orang menang. Ya. Oleh karena Tuhan yang mengasihi kita. Sebab aku yakin, kata Paulus, apakah baik aku dalam keadaan maut
terancam oleh maut, kondisi maut, maupun aku tetap hidup. Baik malaikat atau pemerintah-pemerintah yang tidak mengasihi Tuhan, baik yang sekarang atau yang akan datang, kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, makhluk lain tidak dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini sebuah pandangan Paulus yang luar biasa. Kalau aku dihindari dari pedang, aku bersyukur. Tapi kalau aku harus mengalami maut, aku tidak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan. Aku tetap cinta Tuhan. Aku tetap mengasihi Tuhan. Alami mujizat atau tidak. Ya, aku diberkati atau tidak. Aku dilindungi atau tidak. Aku tetap cinta Tuhan. Aku tetap percaya Tuhan. Jadi apa dasarnya? Karena sasaran mereka itu, iman mereka itu bukan untuk kekayaan, bukan untuk kesembuhan, bukan untuk kejayaan, bukan untuk dijawab doanya. Jadi kalau ingin saya katakan, sekalipun ada orang benar, orang beriman, tidak dijamin ya hidup akan enak. Tapi kalau toh tidak enak, tidak masalah. Karena sasaran orang beriman adalah aku telah diselamatkan dari kematian kekal. Aku telah disembuhkan dari sakit rohani. Aku telah dihindari dari kebinasaan neraka. Itu jauh lebih berharga daripada cuma kesembuhan penyakit. Jauh lebih berharga daripada berkat harta dunia yang sementara. Jadi mereka orang-orang beriman itu tahu betul harta yang termahal adalah Yesus telah berkorban bagi kita. Itu sudah cukup buat mereka. Itu sudah cukup bagi kita. Begitulah kurang lebih, Ibu. Jadi orang yang beriman, kelebihannya, daya tahannya adalah dia tetap cinta Tuhan dalam segala keadaan. Diberkati atau tidak, sehat atau sakit, itu jawab doa atau tidak, tetap cinta Tuhan. Amin. Itulah maksud dari penjelasan firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Samuel. Kiranya penjelasan pada kali ini membawa pencerahan dan kekuatan buat anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan hidup ya Pak ya. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita ya Pak. Ya. Saudara-saudaraku, hari ini kiranya penjelasan pencerahan yang disampaikan firman Tuhan dapat menjawab pergumulan, kebingungan atau pertanyaan-pertanyaan saudara yang selama ini. Kiranya firman ini akan menguatkan saudara. Saudara betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang militan. Kemilitan imanmu bukan tergantung dari berkat, perlindungan, jawaban doa. Tapi militansi imanmu bergantung dari korban Tuhan. Dia yang telah mati bagimu. Itu sudah cukup bagi kita sekalian. Syukur-syukur Tuhan berkemurahan, berbelas kasihan kepadamu. Menolong engkau senantiasa, membelamu, memberkatimu. Tapi andaikan tidak, kita tetap cinta Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman hari ini atas beberapa pertanyaan Ibu Gembala. Hamba telah memberikan jawaban sekaligus jawaban untuk pergumulan jemaatmu mungkin yang bertanya-tanya selama ini. Teguhkan kami, kuatkan kami. Roh Kudus akan memberikan jawaban lebih jelas, pencerahan lebih jauh. Sehingga kami tahu, kami mengerti. Cinta Tuhan tidak berubah buat kami sekalian. Kami berdoa Tuhan buat jemaat yang sedang mengalami PHK pekerjaan, yang sedang mengalami kesulitan mencari nafkah, yang sedang berjuang, yang sedang membuka usaha baru, yang sedang bergumul, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan Maha belas kasihan. Tidak ada seorang bapak yang anaknya minta roti diberikan batu, minta ikan diberikan ular. Kalau Bapa di bumi saja begitu baik, peduli pada kami. Kami percaya Tuhan yang telah mati berkorban bagi kami. Bukan hanya memberikan nyawanya, tapi juga menolong atas kehidupan dan kebutuhan kami sehari-hari. Kami percaya dan beriman untuk hal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, untuk itu kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengajak saudara untuk berdiri bersama-sama. Kita mohon penyertaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan itulah yang memberikan kita kekuatan
untuk berjalan menghadapi hari depan. Entah berapa bulan lagi pandemi ini akan selesai, tapi bertahanlah. Jika kita bisa bertahan beberapa waktu bulan di belakang, kita bisa bertahan beberapa bulan ke depan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita mengatakan, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami, mencerahkan kami, menjawab pergumulan kami. Kami bawa serta firman-Mu tiap kali kami menghadapi kesulitan. Ingatkan kami terus Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekarang kami mohon penyertaan Tuhan. Angkatlah kedua tangan kita ya saudara-saudara. Tuhan peganglah tangan kami kuat-kuat. Seperti seorang bapak menggenggam tangan anaknya. Begitulah Engkau menggenggam tangan kami itu berjalan bersamamu Tuhan. Kiranya kasih Bapa yang kuat, cinta Tuhan yang tak pernah berhenti, kekuatan Roh Kudus yang selalu melindungi menyertai kami, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah perjamuan kudus. Amin. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup